Sirekap online yang sudah terinstal di HP Mas Vici sebagai petugas KPPS di TPS ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, langkah selanjutnya kita bisa memfoto. Jadi ini ada formulir C hasil yang ada di TPS. Ini ada data administrasi di halaman pertamanya. Di sini ada juga telinya, penghitungan hasil penghitungan suara, perolehan suaranya dari masing-masing calon. Dan nanti di halaman ketiga ini, nah ini yang paling penting nih, ini yang menjadi mahkotanya. Ini adalah jumlah perolehan suara dari masing-masing calon yang nanti akan difoto. Setelah difoto ini dia akan masuk di aplikasi itu, dan catatan hasil perolehan suara dari masing-masing calon ini dia akan langsung muncul, bisa diakses oleh publik. Ya, mungkin kita mulai dari awal ya, mulai dari foto dulu kali ya Mbak. Ya, ini mau langsung prosesnya, biar teman-teman bisa lihat. Oke, ya silakan Mas Vici. Ini sudah ada fiturnya, kita tinggal memilih untuk foto. Ya, oke. Jadi teman-teman, ini ada tandanya ini, kita harus mengambil gambarnya pas supaya apa ya namanya ini Mas? Batasnya ya. Ini harus benar-benar pas di handphone kita supaya dia terbaca dengan sempurna gitu. Ya sudah, ini mungkin bisa terlihat ya teman pemilih di layar. Ini sudah terfoto Mas Vici? Oh sudah, oh sedang proses ya. Ya oke, ini sedang proses. Oke. Ya. Nanti kita akan lihat apakah hasil foto kita ini sudah diakui oleh aplikasi ini cukup untuk bisa dibaca atau tidak. Nah, seperti tampilan ini sudah menandakan hasil gambar yang diambil itu atau hasil fotonya sudah baik. Nanti kalau tidak bagus akan ada merah ya, notifikasi ya. Jadi teman-teman, setelah ini aplikasi menyatakan bahwa ini sudah oke, kita bisa lanjut untuk mengirim. Oke. Tunggu prosesnya. Ya, setelah proses kirim nanti ada hasil fotonya ini, angka-angka yang sudah ada di sini apakah sesuai? Ya, silakan periksa. Oke, pertama data untuk pemilih ya. Ya, yang laki-lakinya 120 ditulisan di sini, di aplikasi juga 120, berarti benar, kita akan oke. Di perempuan 130, di aplikasi juga 130, saya klik benar, dan jumlahnya 250, berarti benar ya teman pemilih. Oke, aplikasi membaca. Pengguna sekarang apa Mas? Oke, pemilih pindahan ini di aplikasi jadi lembarnya 0, formulirnya 0, kita berarti klik benar. Jadi untuk merekap aja ini teman-teman ya, DPTB kita lihat 0 juga, oke. Sehingga jumlah pemilihnya baik pemilih DPT, DPPH dan DPTB jumlahnya 250. Sama, oke, kita verifikasi benar. Setelah itu yang mana Mas? Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih yang pindah memilih ya. Yang menggunakan hak pilih 0. Sedangkan jumlah pemilih DPTB yang menggunakan hak pilih juga 0. Sehingga jumlah pemilih dari DPT, DPPH, DPTB 230. Sesuai ya dengan di aplikasi? Oke, benar ya. Oh, jadi ini pasti jumlahnya sama ya. Ini disabilitas 0 ya. Ya. Harus sesuai penggunaan dengan surat suara. form C teman-teman ya di sini. Disabilitas ya. Oke, untuk penggunaan surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 255 sesuai. Rusaknya 0. Surat suara yang tidak digunakan 25. Sehingga jumlah surat suara yang digunakan 230 sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih secara formulir dan secara aplikasi sesuai, sehingga kita sudah bisa memverifikasi ya Mas. Oke, benar. Oke, nanti datanya akan muncul ya teman pemilih, sudah kita lihat di dalam aplikasi ini, data ini secara otomatis sudah ada di sini karena kita sudah memverifikasi benar-benar tadi. Oke. Ada yang salah terbaca begitu, aplikasi juga memberikan fitur untuk mengedit, tetapi hanya untuk halaman administrasi saja. Oke, ya. Ini karena tadi tidak ada ya, semua benar semua ya. Oke. Lihat di sini ada tanda pensil, kita bisa ini
kemudian bisa kita kita centang begitu, mana yang salah, kemudian kita perbaiki begitu. Tapi karena ini sudah sesuai, maka kita tidak perlu mencontohkan. Ini lembar pertama, apa kita mau lanjut kedua dan seterusnya? Begitu. Oh ya, submit dulu karena pertama sudah selesai kalau udah ya. selesai Ya. teman-teman berarti nanti ada submit di situ ya. Nah, diklik. Ini sekarang yang Kemudian kedua. ini lembar yang kedua teman-teman. Kita jadi belajar bersama ya. Iya, betul. Teman pemilih saya juga belajar. Oke, kita foto dulu sama kayak tadi langkahnya. Jadi kita mah Pastikan cuma memotret pas. aja di aplikasi Sirekap ini. Nah, seperti itu teman-teman, dipoto dulu. Oke. Tapi kalau udah direkap semuanya ya, nanti kan di hasil pemungutan suara ada form C-nya, nanti direkap, kemudian Iya. di Oke. foto teman-teman. Gampang ya. Kita lihat aja dulu nanti di bimbingan Iya. teknisnya. Mas Vici, ini nanti tahapannya sama kayak tadi juga, ada verifikasi dan sebagainya. Ini kalau untuk halaman yang teli itu hanya mengcapture image saja, tidak mengkonversi data. Jadi outputnya hanya image, tidak ada verifikasi data seperti tadi. Ya. Kali ya. Yang paling pentingnya kan di belakang ini ya. Ini boleh loncat langsung sini atau harus berurutan? Bisa langsung di sini. Karena ini yang paling penting nih, hasilnya, iya. Jumlah perolehan suara ini. Nah, ini yang paling utamanya mungkin teman-teman, hasil perolehan suaranya nih. Oke, sekarang proses. Baik, Tuh lihat tuh ya, fotonya sudah Ya. dipoto, hasilnya ada. sementara berlangsung. Oke, sudah tampil sempurna, ya baik, kirim. Karena ini halaman yang perolehan suara, maka kita tidak bisa mengedit. Ya, itu teman pemilih perbedaannya. Kalau tadi di halaman administrasi, jika terjadi kekeliruan kesalahan membaca oleh aplikasi, kita masih bisa melakukan koreksi, begitu, iya. karena Bisa diedit, administrasi. Tetapi kalau sudah pada perolehan suara, ini walaupun ada kesalahan, kita tidak bisa melakukan koreksi karena ini sudah benar-benar dari hasil di TPS. Kalau seandainya nanti ada berubah atau kesalahan, itu akan dilakukan koreksi di tingkat atasnya, TPK, untuk pada saat rekapitulasi. Jadi itulah yang ingin kita tampilkan atau publikasikan, bahwa Sirekap ini dia memotret hasil asli dari TPS, apa adanya, tidak ada rekayasa, benar. Jadi teman-teman sekalian, kalau seandainya di dalam perolehan hasil ini memang nanti akan ada protes atau kekeliruan, itu akan dilakukan perbaikan di tahap berikutnya, tingkat rekapitulasi tingkat atasnya, gitu maksudnya. Iya, begitu ya Mas Vici ya, Mbak, ada lagi yang perlu kami sampaikan? Berarti dapat disimpulkan kalau misalnya teman ini sebenarnya Sirekap itu untuk mempermudah petugas KPPS yang nantinya akan melakukan rekapitulasi di tingkat TPS, dan perlu teman pemilih ketahui, jadi tidak perlu khawatir nanti direkayasa, ada diubah. Betul. Tidak, karena untuk hasil ini hanya akan memotret apa yang ada di TPS. Dan satu lagi kelebihan dari kita menggunakan Sirekap ini pada saat penghitungan dan rekapitulasi